Pernahkah kalian bertemu orang yang merasa dirinya paling pintar, paling tahu segalanya, dan selalu meremehkan orang lain? Nah, kali ini ada kisah kocak Abu Nawas ketika kedatangan tamu asing yang sok pintar. Si tamu datang dengan penuh kesombongan, mengaku dirinya lebih berilmu dari siapapun, bahkan berani menantang Abu Nawas untuk adu kecerdasan. Tapi tentu saja, Abu Nawas bukan orang biasa. Dengan kecerdikan dan humornya yang khas, ia berhasil membuat tamu itu gelagapan, malu sendiri, bahkan jadi bahan tertawaan banyak orang. Kira-kira bagaimana cara Abu Nawas mempermalukan si tamu sok pintar itu? Pertanyaan apa yang ia ajukan, sampai si tamu tak bisa menjawab? Sore itu, kota Baghdad terasa ramai seperti biasa. Pasar penuh dengan pedagang yang menjajakan barang dagangan, anak-anak berlari-larian sambil tertawa, dan aroma roti panggang bercampur dengan rempah-rempah mengisi udara. Di tengah keramaian itu, ada satu rumah sederhana yang selalu menarik perhatian orang banyak, rumah Abu Nawas. Abu Nawas, dengan sorban putihnya yang khas, sedang duduk santai di depan rumah. Ia menyeruput teh hangat sambil menatap orang-orang yang lalu lalang. Wajahnya tenang, seakan semua masalah dunia ini hanyalah angin lalu. Orang-orang yang lewat sering berhenti sejenak untuk sekadar menyapa atau mendengarkan gurauannya. Namun sore itu berbeda. Dari kejauhan, tampak seorang lelaki asing berjalan dengan langkah angkuh. Pakaian yang dikenakannya tampak mahal. Jubah panjang berwarna ungu gelap dengan bordir emas di tepinya, sepatu kulit mengkilap, dan topi tinggi yang membuatnya tampak lebih besar dari tubuh aslinya. Di tangannya, ia membawa tongkat panjang yang sesekali ia ketukkan ke tanah, seakan ingin memberitahu dunia bahwa ia adalah orang penting. Orang-orang di sekitar pasar mulai memperhatikan. Siapa orang itu? Bisik seorang pedagang kurma. Sepertinya orang kaya dari negeri seberang. Jawab yang lain. Gayanya sok sekali. Lihat cara jalannya. Seperti kuda baru menang lomba, timpal seorang ibu sambil terkekeh. Lelaki asing itu terus melangkah, hingga berhenti tepat di depan rumah Abu Nawas. Ia menatap Abu Nawas dari atas ke bawah, lalu mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Engkaukah yang bernama Abu Nawas? Tanyanya dengan nada yang seolah-olah ia adalah hakim agung yang sedang mengadili seorang terdakwa. Abu Nawas tidak terburu-buru menjawab. Ia menaruh cangkir tehnya dengan tenang, lalu menatap lelaki itu sambil tersenyum ramah. Benar, akulah Abu Nawas. Ada urusan apa engkau mencariku? Orang asing itu menarik napas panjang, lalu dengan suara lantang ia berkata, namaku adalah Fulan Al-Mutakabbir, seorang cendekiawan besar dari negeri jauh di barat. Aku datang untuk satu tujuan, membuktikan bahwa engkau, Abu Nawas, tidak sepintar seperti yang diceritakan orang-orang. Kerumunan orang yang tadinya hanya lewat kini berhenti. Anak-anak kecil mulai berdesakan di depan rumah Abu Nawas, ingin tahu apa yang akan terjadi. Seorang penjual kacang rebus bahkan berbisik, wah, ini pasti seru. Abu Nawas dapat tamu yang sok pintar lagi. Abu Nawas tersenyum kecil, matanya berbinar seakan menemukan mainan baru. Oh, begitu. Jadi engkau datang jauh-jauh hanya untuk itu? Sungguh perjalanan yang melelahkan hanya demi membuktikan sesuatu yang tidak penting. Tamu asing itu mendengus. Jangan meremehkan aku. Aku menguasai filsafat, logika, ilmu bintang, ilmu bumi, bahkan rahasia kehidupan. Aku bisa menjawab segala pertanyaan yang kau ajukan. Aku ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa gelarmu sebagai orang paling cerdas hanyalah omong kosong. Orang-orang mulai tertawa kecil mendengar kesombongan itu. Seorang bapak tua berkomentar, kalau benar dia sepintar itu, kenapa datang jauh-jauh hanya untuk pamer? Cukup berdiri di pasar Baghdad, orang sudah tahu dia sok pintar. Abu Nawas mengangguk perlahan, lalu berdiri dari kursinya. Ia menepuk-nepuk sorbannya agar rapi, kemudian berkata, wahai tuan yang terhormat, engkau tentu lebih pintar dariku. Aku hanyalah orang biasa yang suka bersenda gurau. Tapi baiklah, kalau engkau memang ingin menguji, silakan duduk di kursi ini. Kita bicara baik-baik, bukan dengan teriakan di jalan. Tamu itu tersenyum angkuh, lalu duduk dengan sikap kaku, seakan kursi sederhana di rumah Abu Nawas adalah singgasana emas. Ia menoleh ke kerumunan orang sambil berkata lantang, lihatlah semua. Hari ini kalian akan menyaksikan bagaimana aku membuat Abu Nawas malu besar. Orang-orang yang menonton justru makin tertarik. Ada yang sudah siap dengan jajanan di tangan, ada pula yang duduk di lantai seperti sedang menonton sandiwara. Abu Nawas lalu berkata pelan, tapi jelas, kalau begitu, mari kita mulai. Karena engkau tamu, biarlah aku yang bertanya lebih dulu.
Anggap saja ini sebagai sambutan hangat untuk menyegarkan pikiran. Silakan. Aku tidak akan pernah mundur, jawab si tamu dengan lantang. Abu Nawas tersenyum lebar. Dalam hatinya, ia sudah menyiapkan jebakan manis yang akan membuat lelaki angkuh itu terperosok ke lubang kesombongannya sendiri. Kerumunan orang menahan napas. Suasana jadi hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas yang akan mengucapkan pertanyaan pertamanya. Dan begitulah, bab pertama dimulai dengan ketegangan penuh tawa. Seorang tamu sok pintar yang datang dengan dada membusung, dan Abu Nawas yang sudah siap dengan akal-akalannya. Setelah duduk di kursi kayu sederhana milik Abu Nawas, tamu asing itu merapikan jubah ungunya, lalu menegakkan dada. Ia tampak seperti aktor yang bersiap tampil di panggung besar. Dengan suara lantang, ia berkata, "Wahai semua orang Baghdad, dengarlah baik-baik. Aku adalah Fulan Al-Mutakabbir, seorang cendekiawan agung dari negeri jauh. Gelarku panjang, guru para guru, cahaya pengetahuan, bintang filsafat, dan lautan ilmu." Orang-orang yang mendengar spontan menahan tawa. Seorang pemuda berbisik pada temannya, kalau gelarnya sepanjang itu, kapan dia punya waktu untuk belajar? Yang lain menimpali, mungkin lebih sibuk menghafal gelarnya sendiri daripada isi kitab. Namun si tamu tetap melanjutkan, tidak sadar kalau ia sedang jadi bahan ejekan. Aku menguasai ilmu logika yang paling rumit, filsafat yang terdalam, matematika tingkat tinggi, bahkan rahasia bintang-bintang di langit. Tidak ada yang tidak ku ketahui. Dan aku datang untuk membuktikan bahwa kepintaran Abu Nawas hanyalah mitos murahan yang dibesar-besarkan rakyat Baghdad. Ia melirik Abu Nawas dengan tatapan meremehkan. Engkau hanya terkenal karena kelicikan dan kelucuanmu. Itu bukan kecerdasan sejati. Abu Nawas tersenyum lebar, lalu menoleh ke kerumunan. Kalian dengar? Tamu kita ini datang membawa lautan ilmu. Kalau begitu, jangan sampai kita kering kerontang. Mari kita ceburkan saja dia ke dalam sumur pertanyaan. Orang-orang tertawa mendengar ucapan itu. Anak-anak kecil bersorak, "Sumurkan! Sumurkan!" Seakan-akan Abu Nawas sedang mengadakan pertunjukan sulap. Si tamu tersinggung, tapi berusaha menahan diri. Aku tidak takut diuji. Bahkan, aku akan dengan mudah mematahkan segala pertanyaanmu. Kau akan melihat betapa kecilnya kepintaranmu dibandingkan denganku. Seorang nenek tua di belakang kerumunan berteriak lantang. Kalau benar pintar, coba jawab dulu. Kenapa jubahmu panjang sekali sampai menyapu debu jalan? Itu bukan tanda pintar. Itu tanda mubazir. Kerumunan langsung meledak tertawa. Wajah si tamu memerah. Tapi ia berpura-pura tidak mendengar. Ia mengibaskan jubahnya dengan sombong. Aku tidak peduli dengan komentar rakyat kecil. Aku hanya peduli pada adu kecerdasan dengan Abu Nawas. Abu Nawas mengangguk. Baiklah, tapi sebelum kita mulai, aku ingin mengenalmu lebih dekat. Katamu engkau punya gelar yang panjang dan ilmu yang tak terbatas. Boleh aku tahu, seberapa luas otakmu hingga bisa menampung semua itu? Si tamu mengangkat dagunya. Otakku ibarat samudera, tak bertepi dan tak berujung. Abu Nawas tersenyum jahil. Kalau begitu, semoga samudera itu tidak bocor, karena kalau bocor, isinya bisa hanyut bersama kesombonganmu. Gelak tawa kembali mengguncang suasana. Si tamu semakin tidak nyaman. Ia merasa dirinya sedang dipermainkan. Tetapi jika ia marah, itu akan membuatnya terlihat kalah. Maka ia hanya berkata ketus, "Jangan banyak bicara. Aku ingin langsung membuktikan kepintaranku." Namun Abu Nawas justru semakin santai. Ia menuangkan teh ke dalam cangkir lain, lalu menyodorkannya kepada tamu itu. "Minumlah dulu. Orang pintar katanya selalu haus ilmu. Tapi sebelum minum ilmu, minum teh dulu." Si tamu ragu sejenak, tapi akhirnya menerima cangkir itu. Begitu ia menyeruput, Abu Nawas berkata, "Hati-hati, tehnya panas. Jangan sampai ilmu dalam kepalamu mendidih." Orang-orang kembali tertawa terbahak-bahak. Beberapa anak kecil bahkan berguling-guling di tanah saking lucunya. Setelah suasana agak tenang, Abu Nawas menatap tamunya dan berkata, "Wahai Fulan Al-Mutakabbir, engkau boleh sombong setinggi langit. Tapi ingat, semakin tinggi orang merasa dirinya, semakin keras pula ia jatuh ketika terpeleset. Jadi hati-hatilah, jangan sampai nanti engkau jatuh hanya karena batu kecil bernama pertanyaan sederhana." Si tamu menepuk dadanya. "Aku tidak akan jatuh. Batu sekecil apapun tidak bisa menjatuhkanku." Kerumunan bersorak, sombong."
Abu Nawas hanya mengangguk kalem. Dalam hatinya, ia tahu babak seru baru saja dimulai. Ia sudah bisa membayangkan bagaimana orang ini akan jatuh tersungkur bukan oleh pertanyaan sulit, melainkan oleh pertanyaan yang justru terlalu mudah. Dan begitulah, sore itu Baghdad bersiap menyaksikan duel tak biasa. Seorang tamu asing yang penuh kesombongan melawan Abu Nawas yang penuh kelicikan cerdas. Kerumunan di depan rumah Abu Nawas semakin ramai. Orang-orang dari pasar yang tadinya sibuk berdagang kini ikut berbondong-bondong menonton. Ada yang membawa roti, ada yang membawa karung kurma. Bahkan seorang penjual kacang rebus membuka lapaknya di pinggir jalan karena tahu tontonan ini akan panjang. Anak-anak kecil berlarian, naik ke pundak orang dewasa agar bisa melihat lebih jelas. Suasana berubah seperti pasar malam. Semua menanti duel kata-kata antara Abu Nawas dan tamu asing yang sombong itu. Si tamu, yang mengaku bernama Fulan Al-Mutakabbir, berdiri dengan gagah. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, lalu berseru, "Wahai rakyat Baghdad, saksikanlah. Aku menantang Abu Nawas secara resmi untuk adu kecerdasan. Hari ini akan terbukti siapa yang benar-benar pintar dan siapa yang hanya pandai bercerita." Sorak-sorai terdengar di antara kerumunan. Ada yang berteriak, "Hidup Abu Nawas!" Ada pula yang iseng berseru, "Hidup tamu sombong, biar cepat jatuh." Abu Nawas berdiri santai, menatap kerumunan lalu menoleh ke arah lawannya. Dengan suara tenang ia berkata, "Baiklah, kalau engkau ingin tantangan resmi, aku menerimanya. Tapi ada syaratnya." "Hah? Syarat? Apa syarat itu? Jangan bilang engkau takut kalah, lalu mencari alasan," sindir si tamu dengan tawa meremehkan. Abu Nawas mengangkat tangannya, membuat kerumunan kembali hening. Syaratnya sederhana. Siapapun yang kalah harus mengakui kekalahannya di depan orang banyak, tanpa alasan, tanpa mencari-cari dalih. Kerumunan langsung bersorak. Mereka suka aturan itu. Seorang bapak tua berteriak, "Betul! Jangan sampai kalau kalah malah ngeles." Si tamu mengangguk cepat. "Aku setuju. Karena aku yakin, aku tidak akan kalah. Aku akan mempermalukanmu, Abu Nawas, di depan rakyatmu sendiri." Abu Nawas tersenyum kecil. "Kalau begitu, mari kita mulai. Sebagai tuan rumah, izinkan aku yang bertanya lebih dulu." "Silakan," jawab si tamu dengan dada membusung. "Aku siap dengan segala pertanyaanmu, bahkan yang paling sulit sekalipun." Kerumunan semakin bersemangat. Orang-orang menahan napas, menunggu pertanyaan apa yang akan keluar dari mulut Abu Nawas. Semua tahu, Abu Nawas jarang memberi pertanyaan rumit. Justru ia terkenal dengan pertanyaan sederhana yang penuh jebakan. Abu Nawas lalu berkata dengan suara datar, namun matanya menyipit penuh arti. "Baiklah, kalau begitu, pertanyaan pertamaku sederhana saja. Menurutmu, manakah yang lebih berguna, kuda jantan atau kuda betina?" Kerumunan langsung bergemuruh. Ada yang berbisik, "Loh, kok pertanyaannya begitu?" Seorang pedagang rempah mengangkat alisnya. Ini pasti jebakan. Abu Nawas tidak pernah bertanya tanpa maksud. Anak-anak kecil malah tertawa, karena mereka tahu kalau Abu Nawas sudah mulai bermain-main. Si tamu tertawa keras mendengar pertanyaan itu. "Apa-apaan? Pertanyaan itu terlalu mudah. Kuda jantan tentu lebih berguna. Ia lebih kuat, bisa berlari cepat, bisa dipakai berperang, dan bisa menarik beban berat. Tidak ada yang menandingi kekuatan kuda jantan." Ia menjawab dengan penuh keyakinan, sambil melirik kerumunan seolah berkata, "Lihatlah, aku memang pintar." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Wah, jawabanmu sangat meyakinkan. Jadi menurutmu, kuda jantanlah yang paling berguna?" "Benar sekali," jawab si tamu sambil menepuk dadanya. "Itu fakta yang tak terbantahkan." Abu Nawas pura-pura berpikir, lalu dengan nada polos ia berkata, "Kalau begitu, aku ingin bertanya satu hal lagi. Kalau kuda jantan begitu berguna, lalu dari mana datangnya kuda jantan itu kalau bukan dari kuda betina?" Kerumunan langsung meledak tertawa. Ada yang sampai menepuk paha, ada yang hampir tersedak kurma. Seorang ibu bahkan berkata sambil terpingkal, "Astaga, benar juga, kalau tidak ada kuda betina, dari mana datangnya kuda jantan?" Si tamu terdiam, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Wajahnya memerah seperti udang direbus. Ia menoleh ke kanan kiri, mencari jawaban, tapi semakin ia berpikir, semakin ia sadar betapa bodohnya dirinya telah masuk ke dalam jebakan sederhana itu. Kerumunan menyorakinya,
Katanya pintar. Katanya lautan ilmu. Masa kalah sama pertanyaan anak kecil? Abu Nawas menepuk pundak tamunya dengan lembut sambil tersenyum. Jangan bingung, sahabatku. Kadang pertanyaan yang terlalu mudah justru lebih sulit dijawab oleh orang yang terlalu percaya diri. Hati-hati, jangan sampai tenggelam di lautan kesombonganmu sendiri. Gelak tawa semakin membahana. Si tamu hanya bisa menggenggam tongkatnya erat-erat, menahan malu yang membara. Dan begitulah, duel resmi yang ia minta, justru dimulai dengan kekalahan telak di pertanyaan pertama. Suasana di depan rumah Abu Nawas benar-benar pecah. Gelak tawa bergema sampai ke ujung gang. Orang-orang yang tadinya sibuk berbelanja kini ikut berkerumun. Bahkan pedagang yang biasanya pelit meninggalkan dagangan pun rela menutup lapaknya sebentar hanya untuk menyaksikan pertunjukan gratis ini. Abu Nawas berdiri dengan tangan bersedekap, tersenyum lebar seperti anak kecil yang baru saja berhasil menjahili temannya. Sedangkan si tamu asing, Fulan Al-Mutakabir, hanya bisa terdiam dengan wajah memerah. Tongkat panjang di tangannya digenggam erat. Seakan-akan kalau dilepaskan, rasa malunya akan ikut jatuh ke tanah. Kerumunan makin berisik. Wah, pinter sekali Abu Nawas, teriak seorang anak kecil. Katanya lautan ilmu, kok tenggelam cuma gara-gara kuda? Sindir seorang pedagang roti. Betul, ini baru pertanyaan pertama loh. Tambah yang lain sambil ngakak. Si tamu mencoba mengendalikan situasi. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan berkata lantang, "Diam. Itu hanya pertanyaan konyol. Pertanyaan semacam itu tidak menunjukkan kepintaran sejati." Namun, alih-alih membuat orang diam, ucapannya malah membuat kerumunan tertawa lebih keras. Ada yang bahkan berteriak, kalau konyol saja tidak bisa jawab, apalagi pertanyaan sulit. Abu Nawas mendekat, lalu menepuk pundak si tamu dengan penuh pura-pura simpati. "Tenanglah, sahabatku. Tidak usah marah. Kalau engkau tersinggung hanya karena satu pertanyaan, bagaimana kalau aku tanya 10? Bisa-bisa kau pulang ke negerimu tanpa bawa muka." Sorakan pun makin riuh. Beberapa orang mulai bersiul, seakan menonton pertarungan gulat. Wajah si tamu semakin merah padam. Ia berdiri, menghentakkan tongkat ke tanah. "Cukup. Sekarang giliranku yang bertanya. Aku akan menunjukkan kepadamu dan semua orang di sini bahwa aku jauh lebih pintar." Abu Nawas mengangguk tenang. "Silakan. Aku akan menjawab sebisaku. Tapi ingat, jangan tersinggung kalau jawaban yang kau dapat tidak sesuai dengan harapanmu." Si tamu mengatur napas, lalu dengan penuh percaya diri ia berkata, "Baiklah. Pertanyaanku sederhana. Mana yang lebih penting bagi manusia, matahari atau bulan?" Kerumunan langsung bersorak. "Oh, pertanyaannya berat." "Benar, ini sulit dijawab," gumam seorang bapak tua sambil mengelus jenggotnya. Anak-anak pun ikut menebak-nebak. Ada yang bilang matahari lebih penting, ada yang bilang bulan, tapi semuanya tampak bingung. Si tamu tersenyum lebar. "Nah, lihatlah, pertanyaanku jauh lebih berbobot daripada pertanyaan konyolmu tentang kuda." Ia melipat tangan di dada. Yakin kali ini Abu Nawas tidak akan bisa menjawab dengan baik. Namun, Abu Nawas hanya menghela napas sebentar, lalu menjawab santai, "Tentu saja bulan lebih penting." Kerumunan langsung terdiam. Semua menoleh ke Abu Nawas, menunggu penjelasan. Si tamu juga kaget, lalu bertanya dengan nada mengejek, "Bulan lebih penting? Hahaha, itu jawaban paling bodoh yang pernah kudengar. Jelaskan, mengapa kau mengatakan demikian?" Abu Nawas menatapnya dengan wajah polos, lalu menjawab, "Karena bulan memberi kita cahaya di malam hari yang gelap. Sedangkan matahari, untuk apa kita butuh cahaya di siang hari? Kan sudah terang." Kerumunan meledak lagi. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Ada yang tertawa sampai terjatuh. Ada yang menepuk-nepuk punggung temannya. Bahkan penjual kacang rebus sampai salah menuang garam karena tidak bisa menahan tawa. Si tamu ternganga. "Tetapi, itu, logikanya, tidak benar," katanya terbata-bata. Namun kerumunan tidak peduli. Mereka bersorak, "Hidup Abu Nawas! Hidup bulan! Matahari minggir dulu!" Abu Nawas hanya mengangkat bahu. "Engkau yang bertanya, aku yang menjawab. Kalau jawaban ini membuatmu kesal, itu tandanya bukan aku yang bodoh, tapi pertanyaanmu yang salah tempat." Gelak tawa kembali mengguncang suasana. Si tamu semakin kehilangan wibawa. Jubah ungunya yang tadi tampak gagah kini justru terlihat seperti kain badut di tengah pesta tawa. Dalam hati,
Abu Nawas tersenyum puas. Ia tahu, semakin si tamu mencoba menunjukkan kepintarannya, semakin ia terjerumus dalam jebakan kesombongan sendiri. Dan di tengah riuhnya tawa rakyat Baghdad, Fulan Al-Mutakabir hanya bisa berdiri kaku, merasakan bagaimana rasa malu jauh lebih panas daripada teriknya matahari Baghdad. Kerumunan di depan rumah Abu Nawas semakin padat. Orang-orang yang tadinya sekadar lewat kini sengaja berhenti. Bahkan ada pedagang yang membawa tikar, duduk santai seperti menonton wayang semalaman. Semua mata tertuju pada duel kata-kata antara Abu Nawas dan si tamu asing yang sok pintar, Fulan Al-Mutakabir. Si tamu terlihat gelisah. Setelah dipermalukan 2 kali berturut-turut, pertama soal kuda, kedua soal matahari dan bulan, ia merasa harga dirinya terinjak-injak. Aku harus membalas, gumamnya dalam hati. Kalau tidak, orang-orang Baghdad akan menganggapku badut jalanan. Ia mengatur napas, menegakkan badan, lalu dengan suara lantang ia berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Engkau memang pandai berkelit. Tapi mari kita lihat, apakah engkau bisa menjawab pertanyaan serius yang membutuhkan akal sehat dan kecerdasan sungguhan." Kerumunan bersorak, "Ho, ayo Abu Nawas. Jangan kasih kendor." Abu Nawas mengangguk pelan, pura-pura tenang padahal matanya sudah berbinar penuh ide nakal. "Silakan, tuan yang terpelajar. Aku siap mendengarkan pertanyaanmu." Si tamu tersenyum licik. Lalu ia mengangkat tongkatnya, menunjuk ke arah sebuah sumur tua di ujung jalan. "Katakan padaku, Abu Nawas, jika seekor kucing jatuh ke dalam sumur yang dalam, apa cara paling bijak untuk menyelamatkannya?" Kerumunan langsung gaduh. "Wah, ini pertanyaan sulit." "Benar, butuh logika dan pengalaman." "Kalau aku sih, tinggal tarik pakai tali," celetuk seorang pemuda, tapi langsung ditegur kawannya. Jangan kasih bocoran, biar Abu Nawas yang jawab." Abu Nawas mengusap jenggotnya sambil menahan tawa. Dalam hatinya ia berkata, "Wah, tamu ini betul-betul tidak paham siapa lawannya. Semakin ia berusaha menjebakku, semakin aku punya jalan untuk membalikkan keadaan." Dengan wajah serius seakan benar-benar berpikir keras, Abu Nawas akhirnya menjawab, "Tentu saja, cara terbaik menyelamatkan kucing itu adalah dengan memasukkan kucing lain ke dalam sumur." Kerumunan. "Ha. Si tamu ternganga. Apa maksudmu?" Abu Nawas melanjutkan dengan penuh keyakinan. "Ya, kalau seekor kucing jatuh, masukkan kucing lain. Kucing kedua akan berusaha memanjat untuk mengejar kucing pertama. Dan kucing pertama, demi menghindar, akan memanjat lebih cepat. Akhirnya keduanya berlomba naik ke atas. Begitu keluar, tinggal kita tangkap keduanya. Hemat tenaga, tidak perlu tali, tidak perlu repot." Kerumunan meledak tertawa. Ada yang sampai tersungkur ke tanah sambil memukul-mukul pasir. Ada yang kehabisan napas karena terlalu keras tertawa. Bahkan seorang nenek yang biasanya judes pun sampai tersenyum lebar. "Luar biasa Abu Nawas. Itu solusi jenius. Hahaha, kasihan kucingnya, tapi memang masuk akal." Sementara itu, si tamu menutup wajahnya dengan tangan. "Tidak mungkin. Itu bukan jawaban cerdas. Itu jawaban gila." Abu Nawas segera menimpali. "Oh, kalau menurutmu gila, silakan ajukan cara lain. Bagaimana engkau akan menyelamatkan kucing dalam sumur?" Semua orang langsung menoleh pada si tamu, menunggu jawabannya. Kini giliran ia yang gugup. Ia mencoba berpikir cepat. Aku, tentu saja, aku akan menggunakan tali." Abu Nawas mengangguk. "Oh, begitu. Kau akan pakai tali. Tapi dari mana kau tahu kucing itu mau digandoli tali? Kalau kucingnya malah mencakar tanganmu? Kalau sumurnya terlalu dalam? Kalau talinya putus? Jawabanmu penuh kemungkinan gagal." Kerumunan bersorak lagi. "Benar. Jawabanmu lemah." "Hahaha, kalah lagi." Si tamu semakin pucat. Ia merasa seolah-olah terjebak dalam permainan Abu Nawas. Apapun yang ia ucapkan selalu bisa dipelintir menjadi bahan tawa. Abu Nawas lalu menambahkan dengan nada bijak tapi penuh sindiran. "Sahabatku, kau harus belajar satu hal di Baghdad ini. Terkadang jawaban yang terdengar gila justru lebih lucu dan menghibur daripada jawaban serius. Dan rakyat di sini, mereka lebih suka tertawa daripada pusing memikirkan logika." Kerumunan mengangguk setuju. "Betul, betul. Hidup Abu Nawas." Si tamu menggertakkan giginya. "Tidak,
Aku tidak boleh kalah. Aku harus memutar balik keadaan, pikirnya. Ia lalu berteriak, Abu Nawas, cukup permainan konyolmu. Sekarang aku yang akan menjebakmu dengan pertanyaan paling sulit. Pertanyaan yang pasti membuatmu bungkam. Abu Nawas mengangkat alisnya. Silakan. Tapi ingat, kalau gagal lagi, jangan salahkan aku kalau engkau makin dipermalukan. Kerumunan pun bersorak riuh, menanti babak selanjutnya. Ada yang mulai berteriak-teriak seperti penonton pertandingan. Satu lagi, Abu Nawas. Hajar. Di tengah keramaian itu, Fulan Al-Mutakabbir menggenggam tongkatnya lebih erat. Ia bertekad, pertanyaan berikutnya akan menjadi senjata pamungkas. Namun ia tidak tahu, Abu Nawas sudah menyiapkan jebakan yang jauh lebih licik. Dan seperti biasa, rakyat Baghdad hanya bisa menunggu sambil tertawa. Karena bagi mereka, setiap ucapan Abu Nawas adalah hiburan yang tidak pernah membosankan. Kerumunan di depan rumah Abu Nawas kini semakin penuh sesak. Orang-orang duduk di tanah, berdiri di pagar, bahkan ada yang naik ke atap tetangga demi tidak ketinggalan tontonan gratis ini. Semua menunggu dengan sabar pertarungan otak antara Abu Nawas yang terkenal cerdik, melawan tamu asing sok pintar yang berkali-kali sudah dibuat malu. Si tamu, Fulan Al-Mutakabbir, mengatur napas panjang. Wajahnya pucat. Jubahnya yang ungu sudah penuh debu karena tadi sempat terinjak anak-anak yang tertawa sambil berlari-lari. Namun dalam hatinya ia masih menyimpan tekad, aku tidak boleh pulang dengan membawa malu. Aku harus mengalahkan Abu Nawas, walau hanya sekali. Dengan suara lantang ia berteriak, baiklah Abu Nawas. Sekarang dengarkan pertanyaan pamungkas dariku. Jika engkau bisa menjawab, aku akui engkau lebih pintar dariku. Tapi kalau gagal, seluruh rakyat Baghdad akan tahu bahwa engkau hanya penipu dengan mulut manis. Kerumunan langsung bersorak. Ho, ayo Abu Nawas. Jangan kalah. Abu Nawas menatapnya tenang sambil memainkan jenggotnya. Silakan bertanya. Wahai tamu mulia. Aku siap menjawab. Entah dengan akal, entah dengan kelakar. Yang penting, jangan menangis kalau jawabanmu kembali jadi bahan tawa. Fulan Al-Mutakabbir tersenyum sinis. Ia lalu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan berkata, pertanyaanku adalah, di manakah sebenarnya pusat dunia ini? Kerumunan terdiam. Semua saling pandang. Wah, pertanyaan serius. Iya, ini bukan main-main. Kalau salah jawab bisa dianggap bodoh. Bagaimana ya jawabannya? Gumam seorang anak kecil sambil menggaruk kepala. Si tamu merasa puas melihat semua orang bingung. Nah, kali ini Abu Nawas pasti tidak bisa menjawab dengan konyol. Pertanyaan ini membutuhkan pengetahuan sejati. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Ia lalu menunduk, mengambil tongkat kayu yang tergeletak di tanah, dan menggambar lingkaran besar di atas pasir. Semua mata menatapnya penasaran. Setelah itu, ia menusukkan tongkat ke tengah lingkaran dan berkata lantang, inilah pusat dunia. Kerumunan serentak. Ha. Si tamu melotot. Apa maksudmu? Bagaimana mungkin titik itu pusat dunia? Abu Nawas menjawab dengan wajah polos. Kenapa tidak? Kalau kau tidak percaya, silakan ukur dengan penggaris panjang dari ujung dunia ke titik ini. Kalau tidak sesuai, buktikan padaku. Kerumunan langsung meledak tertawa. Ada yang sampai jatuh terguling. Ada yang menepuk-nepuk paha saking kerasnya tertawa. Anak-anak berlari-lari sambil menirukan gaya Abu Nawas menusukkan tongkat. Wahahaha, betul juga. Kalau kita ukur pun tidak akan selesai sampai kiamat. Ini jawaban paling gila tapi paling masuk akal. Hidup Abu Nawas. Si tamu merasa darahnya naik ke kepala. Ia melompat maju sambil berteriak. Itu bukan jawaban. Itu mengolok-olok ilmu pengetahuan. Namun Abu Nawas dengan tenang balik menatapnya. Justru engkau yang mengolok-olok dirimu sendiri. Pertanyaanmu mustahil dijawab dengan pasti. Maka aku memberimu jawaban yang sama mustahilnya. Bedanya, rakyat tertawa dengan jawabanku, tapi mereka bosan dengan pertanyaanmu. Kerumunan kembali bersorak. Kali ini lebih keras daripada sebelumnya. Ada yang berteriak, benar. Pertanyaannya membosankan. Jawabannya menghibur. Wajah si tamu benar-benar hancur. Ia menggertakkan gigi, tangannya gemetar memegang tongkat. Aku tidak terima. Itu tidak adil. Abu Nawas tersenyum tipis. Kalau kau merasa tidak adil, biarkan rakyat Baghdad yang menilai. Siapa yang lebih pintar?
orang yang membuat mereka tertawa, atau orang yang membuat mereka menguap. Kerumunan serentak berteriak, "Abu Nawas! Abu Nawas! Abu Nawas!" Sorakan menggema ke seluruh pasar. Si tamu menundukkan kepala, merasa seluruh kebanggaannya runtuh. Semua orang kini tahu bahwa kepintaran yang dibungkus kesombongan tidak ada harganya, sedangkan kelucuan yang dibungkus kecerdikan bisa membuat satu kota bahagia. Abu Nawas mendekat, menepuk pundak si tamu sambil berbisik, "Pergilah, wahai tamu. Baghdad terlalu sempit untuk menampung kesombonganmu. Tapi kalau kau mau datang lagi dengan rendah hati, aku akan menyambutmu sebagai sahabat." Si tamu terdiam. Tidak sanggup membalas, ia berbalik dengan langkah gontai, meninggalkan kerumunan yang masih tertawa puas. Dan malam itu, nama Abu Nawas kembali harum di seluruh Baghdad. Orang-orang menceritakan ulang perdebatan itu di rumah, di kedai, bahkan di masjid. Semuanya sepakat, Abu Nawas bukan hanya pintar, tapi juga mampu mengalahkan kesombongan dengan tawa. Matahari telah tenggelam, langit Baghdad berubah jingga keemasan. Suasana pasar perlahan sepi, namun tawa dan cerita tentang Abu Nawas masih terdengar di setiap sudut kota. Orang-orang yang tadi menyaksikan duel kata-kata itu pulang dengan wajah sumringah, seakan-akan mereka baru saja menonton sandiwara paling lucu dalam hidup mereka. Di sebuah kedai kopi, sekelompok pedagang berkumpul. Salah satunya menirukan gaya Abu Nawas menusukkan tongkat ke tanah. "Inilah pusat dunia," katanya, lalu meledaklah tawa semua yang ada di sana. Di rumah seorang nenek tua, cucu-cucunya duduk melingkar sambil mendengar cerita dari neneknya yang tadi ikut menonton. "Kalian tahu, cucuku?" Tamu sok pintar itu bertanya soal pusat dunia. Tapi Abu Nawas dengan santai bilang pusat dunia ada di depan rumahnya sendiri. Hahaha. Anak-anak pun tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan ada yang berkata, "Kalau begitu pusat dunia ada juga di halaman rumah kita, Nek." Kabar itu menyebar begitu cepat, bagaikan angin gurun. Dalam hitungan jam, seluruh Baghdad tahu kisah tamu asing yang dipermalukan oleh Abu Nawas. Nama Fulan Al-Mutakabir pun menjadi bahan olok-olok, sementara nama Abu Nawas makin harum sebagai simbol kecerdikan yang mampu melawan kesombongan. Sementara itu, di rumah kecilnya yang sederhana, Abu Nawas duduk bersila di beranda. Ia tersenyum sambil meneguk segelas air. Di depannya, beberapa tetangga masih bercakap-cakap. "Wahai Abu Nawas," kata seorang pemuda, "bagaimana engkau bisa selalu punya jawaban lucu dan cerdas? Apakah engkau sudah memikirkannya jauh-jauh hari?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak, sahabatku. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membuat orang tertawa. Karena aku tahu, tawa itu obat bagi hati. Orang yang sombong tidak bisa menertawakan dirinya sendiri, maka biarlah aku yang menertawakannya." Seorang bapak tua mengangguk. "Benar sekali. Kau tidak hanya pintar, tapi juga memberi pelajaran pada kita semua." Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, aku hanya orang biasa yang suka bermain kata. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, kepintaran yang sombong tidak ada gunanya. Sedangkan kepintaran yang membuat orang tersenyum, itulah yang membawa berkah." Malam makin larut. Tetangga satu persatu pamit pulang, masih dengan tawa yang belum reda. Abu Nawas masuk rumahnya, menutup pintu dengan tenang. Di dalam hati ia berbisik, "Besok mungkin ada lagi orang sok pintar yang datang. Tapi tak apa. Selama aku masih bisa membuat orang tertawa, aku tidak akan pernah kehabisan jawaban." Dan begitulah, kisah tamu asing yang sok pintar itu menjadi legenda baru di Baghdad. Setiap kali orang-orang berkumpul di pasar atau kedai kopi, cerita itu selalu kembali diulang dengan penuh gelak tawa. Anak-anak menirukan gaya si tamu yang kebingungan, para orang tua menirukan kelakar Abu Nawas, dan semuanya sepakat. Orang pintar yang sombong akan kalah oleh orang biasa yang cerdik dan pandai membuat tawa. Malam itu, Baghdad tidur dengan hati ringan. Dan Abu Nawas, dengan segala kelucuannya, sekali lagi telah mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu harus kaku. Terkadang, kebijaksanaan paling indah justru lahir dari tawa.